Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi fa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dzinuhu. Ini lagi-lagi bicara tentang adab, akhlak, tata krama, sopan santun yang memang sangat penting dijaga di dalam Islam ya. Ayo mandi mandi. Seseolah Mancing sesuatu mas. yang nggak ada hubungannya, tetapi ternyata sangat penting dalam Islam ya. Sesuatu yang ironisnya anak-anak generasi Z, generasi Alpha itu Alpha mereka ini. Mereka sangat mengabaikan hal ini. Jadi ternyata ciri orang beriman berarti kalau nggak begitu nggak beriman kan gitu itu. Ciri orang beriman itu kalau sedang bersama Nabi untuk satu urusan bersama Nabi ini, maka dia tidak akan meninggalkan sampai Nabi memberi izin. Gitu loh. Jadi misalnya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ini terus tidak boleh kemudian ujuk-ujuk pergi tanpa izin Nabi itu. Nah kalau ini bisa kita perluas, maka juga anak terhadap orang tua juga harusnya begitu. Murid terhadap guru juga harus begitu. Terhadap orang-orang yang dihormati. Tidak boleh kemudian ujuk-ujuk pergi tanpa izin itu nggak sopan. Termasuk kalau kita lagi ngaji, ayo bangun dulu. Lagi ngaji, mau izin mau keluar dulu ya izin mas. Jangan kok langsung ujuk-ujuk dimatiin kameranya. Izin dulu. Ini loh. Jadi Nabi Rasul itu untuk dicontoh ya dulu ya. Maka ayat ini bukan hanya khusus untuk Nabi, bukan. Ini adalah adab sopan santun, tata krama, norma yang harus diterapkan untuk orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, dari murid kepada guru, santri kepada yainya, anak kepada orang tuanya, gitu loh. Itu, maka ini harus dijaga. Dijaga bagaimana agar pola relasi itu didasarkan pada pola relasi hormat menghormati. Nah, dalam konteks ini disebutkan bahwa seseorang yang berada bersama Nabi, begitu, ya, bersama Nabi, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in untuk suatu urusan, maka lam yadhabu mereka tidak akan meninggalkan Nabi hatta yasta'dinuhu sebelum mereka meminta izin kepada Nabi. Ini baru saya bicara tentang tata krama, norma, adab, sopan santun. Artinya kalau adab akhlak itu tidak ada konsekuensi hukum. Tetapi kalau kita lebih dalamkan lagi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu jika, nah berarti syarat ini, syarat untuk menjadi orang beriman itu adalah punya adab sopan santun. Ini sama dengan misalnya gini, ada hadis itu yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Misalnya begitu. Belum disebut beriman seseorang di antara kalian
sampai kalian itu mencintai diri lain sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, itulah mengandung makna bahwa kalau tidak begitu berarti nggak beriman. Berarti kalau masih mementingkan dirinya sendiri berarti belum beriman. Ya itu. Atau hadis misalnya Bismillahirrahmanirrahim mangkana yu'minu billahi wa rasul wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Nah itu kan berarti kalau tidak hormati tamu, berarti sama itu belum masuk kriteria iman. Ya gitu. Sama dengan ayat ini. Kalau orang beriman itu jika satu saat berada dalam satu majelis, satu forum untuk satu urusan bersama dengan Nabi, maka mereka itu adabnya tidak akan meninggalkan forum itu, tidak akan meninggalkan Nabi sampai mereka minta izin. Maka berarti kalau dia nyelonong sendiri keluar tanpa minta izin, berarti nggak beriman, gitu itu. Ya, ditegaskan lagi nih. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi ditegaskan lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu selalu minta izin kepadamu. Mereka itulah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, berarti ciri khas, ciri orang beriman itu punya adab sopan santun. Ketika ada dalam satu muwajahah, dalam satu pertemuan, forum, tidak kemudian gampang nyelonong, tapi minta izin dahulu. Faidah sta'danu kali ba'di sya'nihim fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Dan jika ada yang minta izin kepadamu, Muhammad, kata Allah, maka berikanlah izin. Siapa yang kamu kehendaki beri izin. Siapa di antara mereka yang minta izin, beri izin. Lah, kenapa? Ya, karena mereka mungkin untuk ada satu keperluan. Kan libak di syaknihim untuk satu keperluan itu. Kasih aja izin. Dan bukan hanya dikasih izin, kalau mereka sebelum keluarin itu minta izin, berarti mereka orang beriman, mereka punya sopan santun, maka kasih hadiah mereka atas apa kesopanan mereka. Apa hadiahnya? Wastaghfir lahumullah. Mintakanlah ampun atas dosa mereka kepada Allah. Wah, doa Rasul itu luar biasa. Jangan samakan dengan doa manusia. Biasa ya. Jangan dikira bahwa jangan samakan doa Nabi itu dengan doa di antara kalian. Kenapa? Karena beda ya kedekatannya lah ibaratnya gitu umat manusia kalau sekarang gitu antara orang asistennya presiden misalnya atau asistennya siapa eh, lalu kemudian kita sampean dan siapa punya keperluan dengan presiden maka proposal yang sama ajukan itu beda kalau sama lewatkan dengan siapa? Yang minta itu asistennya presiden gitu beda. Tapi kalau tidak lewat situ ya, makanya doa Nabi itu sangat makbul. Apalagi kalau kita didoakan minta diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Nah, maka ini menjadi alasan bagi kita untuk benar-benar memperbanyak praktek-praktek tata sopan santun seperti ini. Apalagi sudah jelas ada eh, jaminan bahwa kita akan dimintakan ampun oleh
Rasul, ya toh? Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Kalau kamu lagi dipanggil ya, apabila ada panggilan, janganlah kamu jadikan panggilan Nabi para rasul itu di antara kamu seperti panggilan kamu kepada orang lain. Maksudnya apa? Ya, kalau manggil Nabi, panggil itu jangan jangan ini ya, jangan nyongkor misalnya. Tahu nyongkor ya? Apa nyongkor itu? Eh, Nguko tanpa bos. Itulah pentingnya. Kalau di luar negeri nggak tahu bahasa Inggris itu apakah ada tingkatan. Kalau you ya you kan. Tapi ya kalau kepada rajanya gitu ya, Your Majesty gitu biasanya. Yang mulia tetap ada begitu. Makanya kepada Rasulullah juga meskipun Rasulullah sendiri sebenarnya tidak ingin dikultuskan, tetapi ini memberi kita pelajaran tentang pentingnya menghormati yang lebih tua. Itu ya, menghormati yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih beriman, yang lebih soleh, boleh. Ya ini. Jadi jangan kamu samakan panggilan kepada Rasulullah di antara lain seperti panggilan kamu kepada yang lain. Oi, oi. Nah, gitu kan kita kepada teman gitu. Nandi, tak boleh kita kepada orang tua kita atau kepada guru kita begitu. Nggak boleh. Ya, ini bukan kok kemudian hulu atau terlalu kultus, enggak. Memang diajarkan untuk ada adab yang disebut kalau dalam kitab Taklim wal Muta'allim ya. Adab dalam hal ajar mengajar itu ada tuh loh. Kalau nggak ada kayak gitu ya ngawur akhirnya guru SMA dikeroyok kan gitu. Ini karena nggak ada adab sopan santun ya di sekolahannya sekarang kayak gini ini ngawur masyarakatnya. Nanti hanya karena rambutnya dicukur, gurunya dilaporkan polisi. Anak-anaknya juga anak-anak generasi plastik, lebay letoy, tidak punya mental baja blas. Ya kan? Cuma dicukur rambutnya ngambek minta ngambek ngadu ke orang tua. Apa itu? Ya, saya jadi ingat zaman dulu anak-anak tahun 80-an itu, yang kelahiran tahun 70-an itu sama guru. Nggak mungkin dibela oleh orang tua. Pulang dari sekolahan misalnya, entah itu merah punggungnya, kenapa? Disambuk sama guru, sini tak tambahi, mesti kamu yang nakal. Itu. Jadi kepercayaan orang tua terhadap guru di sekolahan itu tinggi. Yakin nggak mungkin gurunya yang aneh-aneh. Hmm. Karena memang zaman dulu guru itu benar-benar tanpa tanda jasa, nggak nuntut aneh-aneh. Sekarang udah dikasih apa aja? Ya PPG, sertifikasi, ya TFG, yang insulin, apa? Insulin, insentif, ada lagi apa lagi? Traspassing, impasing, apa? Kasihan guru-guru, banyak karena masih guru-guru yang nggak dapat apa-apa. Gajinya cuma 250.000 per bulan. Ya. Kasihan mereka yang benar-benar berjasa. Udah gitu, nanti pengen menegakkan disiplin di hadapan murid-muridnya, murid-muridnya yang lebih. Wah, aku dianu guru itu, tak. Itu zaman dulu tidak ada. Kita malah menyembunyikan dari orang tua kita bahwa kita habis
setrap sama guru, menyembunyikan. Jangan sampai orang tua tahu. Tahu, kita ditambahi. Ya kan? Nah, itu memang membentuk mental baca. Nah, ternyata Islam juga mengajari kita untuk itu ya, untuk menegakkan sopan santun. Kamu panggilan terhadap Rasul jangan samakan dengan panggilan kepada sesama di antara kalian. Jangan ya. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Ada sebagian orang yang kalau dalam forum dengan Nabi itu keluarnya sembunyi-sembunyi. Ya kan? Nah, sembunyi-sembunyi pas misalnya Gusin oleh Rono, sipet, nah pergi gitu kan. Atau dengan cara yang lebih halus. Pura-pura batuk, terus keluar nggak balik. Apa itu? Ya, ternyata zaman dulu juga ada gitu. Ya tasallalu minkum liwada. Keluar dari itu dengan diam-diam, kan? Jadi Allah tahu orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung di balik di belakang kawannya gitu kan, dari keluar dari barisan. Oh, ya, kalau waktu itu background ceritanya ya bisa jadi pada saat perang, pada saat eh, pengajian, ya. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun." Dan hendaklah mereka orang-orang yang menyalahi aturan atau perintahnya Rasul itu takut. Takut apa? Takut jangan sampai, nanti sampai kalau benar-benar begitu akan ditimpa cobaan au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih gitu ya. Ya zaman dulu ada yang melipir pergi dari barisan perang. Ada juga loh ya. Awalnya berangkat terus ujuk-ujuk karena wah, pergi nggak ikut perang. Atau ketika ada ngaji terus malah ujuk-ujuk pergi karena ya bisa jadi karena males, karena ada yang tidak cocok dengan pikirannya, macam-macam. Hati-hati, yang begitu-begitu itu bisa jadi nanti akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya orang-orang yang ini tadi yukhalifuna an amrihi, yang menyelisihi perintah atau keputusan Nabi, ya jangan sampai melakukan itu karena dulu ada, dan orang-orang semacam itu terancam atau berisiko akan mendapat cobaan yang berat atau mendapat siksa yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi, ketahuilah bahwa sungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi. Allah tahu apa yang kamu lakukan sekarang maupun nanti pada saat semua manusia kembali kepada Allah. Fa inabbi'um bima amilu, di mana pada saat kembali Allah akan memberitahu apa yang manusia kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui apapun detail kulli syai', tiap sesuatu. Alim, Maha mengetahui. Makanya kita tidak usah saling mau pergi sembunyi-sembunyi. Allah tahu, kan? Allah tahu. Izin aja, Gus. Ya, itu mau keluar sebentar izin. Nah, ternyata konsep di dalam pasukan itu sudah diajarin Rasulullah zaman sejak dulu. Mau bicara izin, mau usul izin, mau keluar izin, cuma izin, ngomong izin. Itu pada tentang sopan santun. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ayat 62, 63, dan 64 surat An-Nur. Ini hujan rintik-rintik sambil kemulan gitu tak? Kok sepi ini? Boten, Gus. Eh, Soalnya kameranya ada yang pada menghadap ke langit-langit, ke atap rumah ya. Jadi orangnya sambil laya-laya kebablasan nanti. Ayo, silakan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, Gus, boleh dibilang kan krisis adab tuh sekarang kan udah di semua lapisan, Gus ya, bukan hanya di kehidupan masyarakat, warga, tapi juga lapisan instansi, Gus. Nah, harusnya nih, Gus, kajian-kajian di instansi kan juga rajin melakukan kajian, Gus. Harusnya tuh kajian tafsir, Gus, bukan bukan hanya khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah, tapi kajian tafsir itu kayaknya perlu sekaligus diberikan sehingga mereka paham tentang adab. Karena krisis ini sudah eh, apa memprihatinkan. Bahkan termasuk juga eh, ada ulama-ulama juga yang menyampaikan dalam memberikan ceramahnya, kajiannya itu juga sudah tidak punya adab lagi, Gus. Ya, kadang-kadang anak-anak, dengan diberi hadiah tapi dengan nada-nada ucapan yang kadang-kadang miris gitu kalau didengar kita orang tua, itu anak sekecil kayak gitu tapi dirangsang dengan ucapan-ucapan yang seharusnya tidak disampaikan. Nah, itu bagaimana mensikapi Gus, apalagi menyangkut ulama yang harusnya memberikan teladan buat, santrinya atau mungkin peserta yang mendengarkan itu, audiens yang mendengarkan, itu memprihatinkan sekali, Gus. Ya, mungkin ini, bagaimana, upaya yang dilakukan, apakah ditanggung jawab siapa yang, mesti yang harus bertanggung jawab seperti ini. Mungkin itu, Gus, yang menjadi keprihatinan saat ini, tentang masalah adab itu yang sudah banyak melenceng di semua lini dan lapisan. Terima kasih, Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. orang itu sekarang itu berkiblat ke Amerika ya, ke Amerika, ke Cina. Lah Amerika yang ditiru ya Donald Trump. Donald Trump kayak gitu kok, ya kan? Masuk rumah orang terus ditangkap bawa pergi gitu ya, dia nggak ada sopan santunnya belas. Kamu mau nggak mau tak keplak kamu, ya sudah. Jadi orang Eropa aja sekarang menyebutnya Donald Trump itu sebagai gangster internasional. Nah, adigang adigung adiguno itu loh. Sekarang coba sama lihat film-film bagaimana pola relasi antara anak sama orang tua, kan nggak ada sopan-sopannya belas, nggak ada sopan-sopannya belas. Ya, orang Barat sekarang mulai sadar itu. Ya ada punya istilah di grounded. Jadi kalau anak nakal gitu sebelum usia 18 intinya, itu mereka boleh menghukum dikunci dalam kamar, nggak boleh keluar. Nah, nggak boleh pakai HP, nggak boleh. Itu ada hukuman-hukuman semacam itu untuk memastikan bahwa anak itu mematuhi aturan, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di instansi maupun di tempat-tempat lain itu dimulai dari rumah. Pendidikan terbesar, paling berpengaruh itu di rumah. Makanya saya selalu berkali-kali bilang bahwa madrasah terbaik itu adalah rumah. Institusi pendidikan terbaik itu rumah. Institusi di luar itu hanya pelengkap, pembantu. Maka kalau mau memperbaiki implementasi tata krama itu, ya mulai dari rumah. Dari rumah. Di luar itu sudah. Oh, saya sendiri aja kadang kadang ya di satu si segmen tertentu merasa gagal. Oh, kok anakku belum begitu ini ya gitu. Kadang begitu. Gitu. Karena memang beda zaman dulu sama sekarang itu. Makanya perlu effort yang lebih kuat. Jadi ini menjadi tanggung jawab bukan siapa-siapa ya. Ya orang tua lah terutama. Kalaupun para ahli agama ada yang begitu, banyak juga yang sopan kok. Jadi tergantung bagaimana kita meniru siapa gitu. Kalau ada yang kemudian oknum yang masih ngawur guys, ya itu anggap aja orang aneh gitu aja. Yang ngomongnya pakai miso-miso di panggung ceramah, wis di skip aja lah. Kalau gitu masih ada yang pengikutnya ya memang benar-benar ya pengikutnya yang keliru. Ngapain kok mengikuti yang kayak gitu? Jadi nggak usah apa nyoroti si A si B. Jadi dimulai dari kita sendiri, di keluarga kita,
yang kita ajarkan tentang niru Rasul terutama. Kalau kemudian ada para pelanjut Rasul, yakni al-ulama warasatul anbiya atau ulama warasatul anbiya yang meniru Rasul, nah berarti dia ulama beneran. Itu kita ajarkan pada anak-anak kita. Jadi teladan kita itu bukan si A si B, Gus Glory atau Gus siapa, tidak. Teladan kita itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Gus Glory bisa keliru. Apalagi Gus Jo, Gus Bahrul, Gus Burman, Gus Dul, Gus Sur, Gus siapa lagi? Gus Slamet, Gus siapa lagi? Gus Waluyo, Gus Kusnan, Gus Juwarno, kok gak pantas tak ya? Itu ya, karena teladan kita Nabi Muhammad ya, karena Gus Glory bisa salah, bisa salah, apalagi Gus Rat Songko gitu nggak pantas ya. Jadi jadi sudahlah, apalagi sekarang apa ya, stigma terhadap status-status itu banyak dirusak oleh oknum-oknum sehingga yang Gus yang baik, yai yang baik, ustadz yang baik kena imbasnya. Ya karena begitu, karena ada oknum-oknum tertentu yang aneh-aneh lalu viral. Nah, maka kita ajarin anak-anak kita untuk fokusnya pada apa yang dicontohkan Nabi Rasul. Kalau ada yang tidak sesuai itu ya sudah nggak usah diikuti, nggak usah dihina-hina ya nggak usah diikuti gitu aja. Kalau ada yang ada yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya itu yang kita ikuti. Berarti dia memang ulama pewaris Nabi. Tuh. Ada lagi? Adab juga menegakkan adab juga terikat dengan HAM, Gus. Kalau susahnya juga. Paham, paham itu. Nggak usah itu ham-ham apa. Sekarang adab itu ham itu ham apa? Ham itu anu merek daging lah ya. Jadi nggak usah diikuti. Apa ham? Bukan kok saya anti ham bukan. Saya dulu itu pelatih di bidang human right. Hmm. Saya pelatih di bidang terutama khususnya eh, Convention on the Right of the Child. Hmm. Konvensi hak-hak terutama untuk hak-hak anak. Saya dulu pelatih termasuk yang itu. Tapi kalau itu tidak bertentangan dengan adab sopan santun kita, ya kita pakai. Tapi kalau kemudian, karena apa? Karena hak asasi manusia itu tidak bisa serta-merta kemudian berdiri sendiri. Hak asasi manusia itu bersinggungan dengan hak asasi manusia yang lain. Gitu. Jadi hak asasi itu tidak untuk dipenuhi, hak asasi itu untuk dilindungi. Karena memang hak asasi itu melekat pada diri seseorang. Cuma ketika manusia itu sebagai makhluk sosial, hak asasi manusia itu bersinggungan dengan hak asasi manusia yang lain. Maka disitulah kemudian terjadi semacam saling menghormati, saling tenggang rasa itu. Lalu ada konsensus, terbentuklah masyarakat yang kemudian ada aturan-aturan. Jadi kalau kemudian di atas nama asasi manusia lalu mengabaikan adab ya digebui wong akeh. Misalnya saya mau memblayer apa motor saya sak keras-kerasnya weng 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 jam 2 malam. Atas nama hak asasi manusia, hak apa yang dia ingin penuhi? Hak apa yang dia ingin hak mengekspresikan? Ya yang lain kan tidur. Kan juga punya hak untuk istirahat. Kalau kayak gitu akhirnya tabrakan loh. Ya, makanya kemudian tenggang rasa itu penting. Kalau hak asasi manusia yang digembar-gemborkan Barat itu omong kosong. Omong kosong. Kenapa? Karena mereka sangat syarat kepentingan. Di satu sisi kalau ada yang sesuai kepentingannya teriak-teriak hak asasi manusia. Tapi kalau nggak sesuai kepentingannya diem. Ya itu kan berarti standar standar
ganda. Mereka tidak konsisten terhadap hak itu sendiri. Jadi hak asasi manusia itu hak asasi memang sudah diberikan Allah. Tapi harus dijaga, dilindungi hak asasi setiap manusia, bukan hanya sebagian manusia. Nah, yang benar itu seluruh manusia. Ini kan enggak sebagian manusia, akhirnya enggak adil. Padahal konsep hak asasi manusia itu konsep utamanya adalah konsep keadilan. Nah, keadilan itu bicara tentang bagaimana dijaga, dilindungi hak setiap orang itu. Dan itu adalah perlu aturan. Aturan itulah yang kemudian menjaga hubungan antara hak tadi. Satu di antaranya ada aturan yang tertulis namanya hukum positif. Nah, aturan yang tidak tertulis itu namanya norma, adab, tata krama, sopan santun, value, itulah. Itu. Jelas nggak? Nah, itu sehingga Rasanya. ya gimana? Pokoknya kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang di luar-luar sana. Ini hak asasiku. Oh, iya, hak asasimu, tapi hak asasi orang lain gimana? Gitu. Nah, orang barat sana itu mau bodoh-bodohin kita itu dengan cara seperti itu. Hak asasi manusia dipakai senjata untuk memperbudak kita, memaksakan kepentingan-kepentingan imperialis dan kolonialisme mereka. Kita jangan mau. Jangan mau apa? Bukan jangan mau hak asasi manusia, tapi jangan mau hak asasi manusia yang pakai standar mereka. Hak asasi manusia yang kita pakai adalah standar kita, ketimuran kita, keindonesiaan kita, dan juga terutama keislaman kita. Islam sudah jauh hari sudah mengajarkan hak asasi manusia itu sebelum mereka ini sok-sokan ngajarin hak asasi. Ya kan, misalnya hak asasi manusia itu yang paling dipakai dasar sebenarnya. Ada satu ayat tuh, besok aja lah karena waktunya habis. Kamu kalau membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh semua manusia. Kalau kamu menjaga hak hidup satu orang, maka kamu sama dengan menjaga hak hidup semua manusia. Itu hak asasi paling dasar itu. Dan Quran sudah menyatakan 1.500 tahun yang lalu, sebelum orang-orang ham-ham itu sok-sokan. Maka dasar Quran itu udah luar biasa. Itu coba sama cari ayatnya. Ada itu. Besok insya Allah kita. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini memakai dasar-dasar HAM segala macam itu harus pakai dasar HAM-nya Islam. Dan itu jauh lebih lebih masuk akal. Lebih adil juga. Maka kita jangan mau dibodoh-bodohin mereka itu. Mereka memakai itu hanya alat untuk mengekang membodohi kita. Nah, kita ini orang cerdas sih. Nah, itu. Apalagi yang sudah belajar Quran kayak gini. Ya dah. Oh, orang-orang zaman ini orang-orang alhamdulillah nih. Orang-orang yang dipilih Allah untuk belajar dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat. Selasa penuh asal. Ya. Alhamdulillah. Sehat semua gitu, Lur. Sehat. Ya, Gus. Udah sarapan apa ini nanti? Mau rencana Insya Allah sehat. sarapan apa ini rencana? Nasi goreng, Gus. Pagi-pagi nasi goreng. Buah dulu, buah dulu. Buah. Air putih, buah dulu baru. Makassar nasi goreng apa? Ada nasi goreng apa? Bu Rahma masak apa? Lodeh rebung sama tahu. Nah, itu yang bikin ngiler itu rebungnya itu. Wah, enak rebung petung, Gus. Kalau orang Gresik, ini ada yang nggak Gresik tak ini? Orang Gresik itu kalau ini ada bandeng yang nggak pakai apa-apa itu sudah enak. Kalau bandengnya tambak yang dekat laut itu hanya digodok aja, direbus saja pakai air itu, kasih garam, itu sudah enak. Nggak pakai dikasih nggak amis itu. Itu enak juga. Dimakan siang-siang. Nah.
Ya pokoknya jangan banyak bumbu lah. Itu nanti untuk jaga kesehatan kita. Alhamdulillah. Semoga dulur-dulur diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Amin. Jaga keimanan kita dalam siratal mustaqim dengan penuh ampunan ridhonya. Akhir ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt, wa qina fi man afayt, wa lana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina syarra ma qadayt, fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ad'ana al-bala wal waba wa qadal hasdina wa najina syai'atin sin ghafarakan. Rabbana man abaktu bina ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wah, mak wes. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allahumma ta'ala bapak rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa yadarbutan antara wa radar. Jadi sama geram gitu. Allahumma afri lana sabra sabbi di mana fangsana kaum kafiran wa fadil sama rahmatan. Ta'awadu billahi min judil bala wal badar ki syaqwa sil qada syahadatul a'da Allahumma sallikal huda wa taqwa wa khawfal ghina. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyatan qurrata a'yun wa qina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an al-lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan.